Yung maruto na raw okay na. Kalawan na ba? Lebot sila na sa phone. Siguro. Kalaro ka. Hindi ka ba tuwi? Sampai wah. Babek. Tahan dulu. Mana itu? Oh, Oh ya, lanjut ke sini. Lihat sini. Ayo, lihat sini. Lewat gang sempit. Enggak sini. Sini ada ada view yang bagus. Ini sawah. Oh iya, ya apa? Weh. Ya, lewat jalan setapak. Ya beda, semangat beda. Woi, Pak Budi, selamat pagi. Pak Dino, sehat Pak Dino? Alhamdulillah. Lewat sungai. Jalan setapak ini. Ya, sambil lalu lihat sabunnya Bobek. Oh iya, ada jalan kereta api ini di sini. lewat sana, Pak. View-nya bagus, view. Siapa pun. Ya, jalan-jalan melewati sawah-sawah. Penuh dengan ranjau ini. Hati Bani. Ini padi, jagung nih.
Oksigen masih 100%. Bersih. Bersih 100% bersih. Ya. Aromanya masih aroma rumput. 100%. Tapi dari belakang rumah dingin itu biasa anginnya banter gitu. Awas, ranjo. Hati-hati, hati-hati. Akhirnya, Bu. Awas ranjo. Jelajahan ada trekking, hiking. Bin Sabin. Kenapa Sabin? Iya, tanda. Kadang-kadang rumput gini Pak dipelihara ya. Kayak Bin Sabin itu kan, ben ora diaret bae wonge. Oh, Tanda tinggal ngono gitu. berarti anu ya, untuk sendiri. Perjalanan menuju rumahnya Pak Opik melewati persawahan yang sangat unik. Kepada keluarga, dan juga mohon maaf mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berselera kepada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, teriring doa dari keluarga besar. Jazakumullah khairul jazaa katsiran fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini merupakan suatu acara yang sangat mulia, di mana dengan bertemunya kita di sini, kita saling mengingatkan, saling memberikan informasi tentang hal-hal yang kebaikan, dan juga saling memotivasi beserta sharing-sharing yang nantinya akan dapat membawa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap tumbuh dan subur di hati kita sekalian. Tidak banyak hal yang perlu saya ingatkan sebenarnya, bukan saya menggurui atau bukan saya itu menyampaikan tausiah, tetapi hanya yaitu mengingatkan saja. Mengambil hadis dari Rasulullah SAW, yaitu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunul khamis, yang artinya jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar satu ilmu, au mustami'an,
atau sebagai pendengar dari hikmah-hikmah ilmu-ilmu yang disampaikan, al-muhibban, atau senanglah kamu terhadap apa yang disampaikan, apa yang dihikmahkan. Wala taqumul khamis, wala taqulul khamis, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar tentang satu ilmu, tidak mau mendengarkan terhadap ilmu, tidak senang terhadap orang yang mencari ilmu atau membuat satu kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk kepada wala taqulul khamis, tidak termasuk kepada orang-orang yang digolongkan kepada golongan yang kelima ini. Alhamdulillah, profesi kita sekalian yaitu sebagai guru. Guru adalah orang yang menyampaikan ilmu, dan terlebih yaitu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi kita pun sebagai pendidik yang insya Allah apabila kita itu menyampaikan dan juga mendidik anak kita ataupun orang lain, itu pahalanya sangat besar. Sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis, orang yang berangkat menuju suatu majlis ilmu itu pahalanya lebih besar atau lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Maksudnya di sini adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah 1000 rakaat, yang insya Allah kita dalam sehari semalam jangankan 1000, 4 rakaat saja kadang-kadang kita juga malesnya, ya, sangat itu. Nah ini diberikan janji oleh Allah, yaitu pahalanya ini lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Maka ini merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan li'lan bi kalimatillah, yaitu dengan niatan yaitu karena Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah saya diundang ke sini dengan kegiatan rutinitas. Selain saya mendapatkan ilmu, mendapatkan saudara, yaitu dengan cara sangat istilahnya silaturahim. Nanti pun insya Allah saya mendapatkan hidangan ini, ya. Dan itu pun sangat jelas sudah. Mulai tadi saya sudah datang, sudah disuguhi oleh tuan rumah, yaitu kopi, ada yang namanya teh, suruh pilih, ada yang air. Nah ini merupakan suatu hal yang sudah nampak nyata, dan ini sangat besar juga faedahnya dan juga barokahnya kepada orang yang memberikan hidangan tersebut, yaitu utamanya kepada Bapak Taufik beserta keluarga. Oleh karena itu mari kita doakan apa yang disampaikan, apa yang diberikan, apa yang disuguhkan oleh keluarga besar Bapak Ahmad Taufik Hidayatullah ini menjadikan sedekahul it'am, menjadi sedekah makanan yang nantinya akan menjadi sedekah jariyah. Karena ini juga termasuk sedekah jariyah apabila digunakan kepada suatu hal, menjadi daging kepada kita, menjadi darah kita yang telah disampaikan atau diberikan oleh Bapak Taufik tadi, terus kita sholat, kita gunakan untuk kebaikan, maka Bapak Ahmad Taufik ini akan mendapatkan pahalanya juga. Kalaupun misalnya digunakan ketidakbaikan, ya tidak mendapatkan. Nah, makanya sangat besar pahala untuk bersedekah. As-sedekah, ya. Jadi as-sedekah, sedekah itu jawabun ala kulli masail. Sedekah itu adalah merupakan jawaban terhadap suatu masalah-masalah yang kita ada di dalam diri kita. Makanya kalau orang itu
mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu kerepotan atau mempunyai suatu beban, maka berbanyaklah sedekah. Sedekah itu tidak hanya sedekah yang berupa makanan, ilmu pun juga termasuk sedekah. Apa yang doa, terutama doa itu juga termasuk sedekah. Makanya kita jangan pelit-pelit untuk bersedekah walaupun dengan berdoa. Oh, anak saya atau murid saya mendapat prestasi, oh teman saya mendapat keuntungan, maka kita doakan kepada Allah. Karena apabila kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, pahalanya kepada kita itu berlipat ganda. Sebelum diterima oleh Allah, maka malaikat sudah mendoakan, ya Allah, kabulkanlah apa yang disampaikan oleh si fulan itu tadi. Jadi selain kita itu mendapatkan jawaban dari Allah, malaikat pun juga memberikan suatu doa kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang berdoa itu tadi akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, ini ada suatu cerita teman-teman. Pada suatu ketika, yaitu pada masa Rasulullah SAW, ini ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya setiap hari ini selalu didatangi atau katakan etamoye dengan seseorang yang setiap hari itu saja. Maka setiap hari saya harus mengeluarkan yang namanya kopi, saya harus mengeluarkan yang namanya makanan. Sampai karena seringnya istri saya itu apa istilahnya nesu, ngomel-ngomel, juria boleh, jadi ada boleh. Kayak sehari gua aku beli kopi dah, sehari gua beli teh. Nah, itu bilang kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya gini, ya baik, bilang sama istrimu, saya akan ke sana, akan ke rumahmu untuk bertamu, kata Rasulullah kepada sahabat tersebut. Yang namanya sudah mendapatkan tamu kehormatan, maka yang istri itu membuat makanan yang enak-enak, membuat jaminan yang apa enak-enak, yang istimewa dari yang biasanya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW datang kepada sahabat tersebut. Nah, setelah itu ya dimakan. Setelah itu Rasulullah itu pamit untuk pulang. Namun sebelumnya dia itu memanggil, "Hai sahabat, tolong istrimu itu berdiri melihat saya, yaitu pada waktu saya pulang." Lalu dia itu ya senang berdiri. Rasulullah itu berpamitan untuk pulang. Nah, pada saat berpamitan, ya, karena pada waktu itu memang lain dengan zaman sekarang, ya. Ini cerita yang memang diambil dari suatu peristiwa hadis yang disampaikan. Maka Rasulullah itu pulang dan yang istri melihat kepada Rasulullah yang sudah berpamitan. Ternyata segala yang namanya kalajengking, penyakit-penyakit itu ikut kepada Rasulullah itu. Nah, artinya ikut pulang. Jadi dengan kesimpulan Rasulullah menjelaskan bahwasanya kalau ada tamu bertamu ke rumahmu, kamu jangan nesu atau kamu jangan merasa serbuk katanya, karena itu pembawa dari segala penyakit-penyakit dan kesusahan-kesusahanmu. Jadi hendaknya kamu itu kamu itu senang. Jadi penyakit-penyakit, masalah-masalah yang ada di rumah itu akan ikut keluar. Ya tidak hanya kepada Rasulullah, tetapi kepada orang yang bertamu tersebut. Siapa saja, apakah langganan itu tamunya atau tidak, ya kita itu, kata Rasulullah, itu harus senang karena itu menjadi suatu berkah kepada kita sekalian. Nah, itulah teman-teman dari kita ambil hikmah bahwasanya betapa dahsyatnya, betapa banyak hikmahnya
sodako-sodako yang kita keluarkan lebih-lebih pada hari Jumat yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mohon maaf atas segala kekeliruan, dan ihdinas siratal mustaqim. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menu pagi ini bakso, rawon, mantap. Ngereng, Pak Bahar, Pak Bahar. Pak Budi. Mantap Pak Fador. Sip. Kerupuknya mana Pak? Hmm? Kerupuknya mana? Lupa. Ambillah. Nggak usah kerupuk. Pak enak lu enggak kerupuk.